panduan pembaruan modul manajemen talenta di aplikasi Sipdasmen. Tujuannya sih jelas, biar Anda paham, apa aja yang perlu diisi, kenapa penting, gitu. Kalau Anda buka menunya di data sdm.kemdikbud.go.id, bagian manajemen talenta, itu ada 5 tab utama ya. Ada pendidikan dan pelatihan, terus penghargaan, penugasan, sertifikasi, dan yang terakhir hukuman disiplin. Kita coba bedah satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk pendidikan formal, ini kayaknya sebagian data udah ada ya, hasil sinkronisasi? Betul. Seringnya udah ada tarikan data dari SIASN BKN. Tapi tugas Anda tetap memeriksa lagi. Periksa ulang ya? Iya. Klik ubah data, cek detailnya, lengkapi kalau ada yang kurang, dan yang paling penting, unggah file ijazahnya. Oke, unggah ijazah. Kalau yang lulusan luar negeri gimana? Nah, itu dia. Siapkan juga dokumen penyetaraan ijazahnya, harus diunggah barengan. Dicatat ya. Terus, kalau misalnya nih, ada data yang salah, kayak nama kampusnya, atau nomor ijazah keliru. Wah, kalau itu Anda nggak bisa perbaiki sendiri. Harus koordinasi sama admin kepegawaian di unit kerja Anda. Oh gitu, lewat admin ya? Iya, karena data inti ini kan terkait langsung ke database nasional tadi. Oke, paham. Selain pendidikan formal, ada pelatihan struktural juga kan? Kayak diklat PIM gitu. Betul, dan ada juga pelatihan teknis atau fungsional. Nah, yang ini nih, yang teknis fungsional, ingat target 20 JP per tahun. Oh ya, target pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran itu ya? Nah, itu perlu Anda penuhi dan catat riwayat pelatihannya di sini. Seringnya sih input manual. Input manual ya? Gimana caranya? Tinggal klik tambah, isi detailnya, nama pelatihan, tanggal, JP-nya berapa, terus unggah sertifikat. Oke. Nah, khusus pelatihan teknis fungsional, ada satu langkah krusial lagi nih. Jangan lupa klik tombol biru, kirim ke SIASN. Wah, ini penting nih. Kenapa harus diklik? Kalau nggak diklik, data pelatihan Anda ya cuma tersimpan di Sipdasmen aja. Nggak masuk ke catatan nasional di SIASN. Sayang kan? Oh gitu. Oke, dicatat. Nah, dari pendidikan kita pindah ke tab penghargaan. Ini buat apa nih? Ini buat apresiasi prestasi Anda. Kalau Anda punya capaian istimewa, ini tempat dokumentasinya. Ada tingkatannya nggak sih? Ada dong. Sistemnya kenal 5 level. Mulai dari internasional, terus nasional, kayak anugerah ASN itu. Oh iya. Terus instansional, tingkat kementerian, unit utama atau eselon 1, sampai level unit kerja, eselon 2, 3, 4 gitu. Lumayan detail ya. Inputnya gimana? Sama, klik tambah. Nanti isi jenis penghargaannya apa, namanya, tanggal dapatnya, deskripsi singkat, terus ya unggah buktinya, sertifikatnya. Oke, jadi semua pencapaian bisa terdokumentasi rapi ya? Betul, dan ini bisa jadi pertimbangan penting loh nantinya. Sip. Lanjut ke penugasan. Ini cuma soal pindah-pindah tempat kerja aja atau gimana? Nggak cuma itu. Justru ini mencakup juga penugasan-penugasan khusus yang bisa nunjukin luasnya pengalaman Anda. Contohnya apa aja tuh? Ada 6 jenis utama di situ. Ada penugasan di luar instansi, bisa keluar negeri atau dalam negeri. Terus kalau ditunjuk jadi PLT, pelaksana tugas. Atau jadi PPK, pejabat pembuat komitmen. Atau jadi ketua tim. Nah, ini biasanya terkait penyederhanaan birokrasi. Oke. Sampai kalau Anda terlibat di tim kerja lintas unit utama di kementerian, itu juga masuk sini. Wah, banyak juga ya jenisnya? Inputnya mirip. Mirip. Klik tambah, isi detail jabatannya, deskripsi tugasnya, tanggal mulai selesai, sama unggah SK atau surat perintahnya. Ini kayaknya data yang berharga banget ya buat lihat rekam jejak kontribusi. Banget. Misal riwayat Anda di tim kerja lintas unit. Itu bisa jadi indikator kesiapan buat peran yang lebih luas lagi. Masuk akal. Nah, kalau keahlian khusus, gimana? Ada tempatnya? Ada. Itu di tab sertifikasi kompetensi. Oke. Ini buat bukti formal kalau Anda kuasai keahlian spesifik yang terstandar. Contoh sertifikasinya apa aja? Bisa dari lembaga pemerintah, kayak sertifikasi bendahara, atau pengadaan barang jasa, PBJ. Bisa juga dari LSP atau BNSP. Misalnya, CRMO atau PBJ yang level lanjut. Oke. Inputnya manual juga? Iya, tambahkan sendiri. Masukkan nama sertifikasinya, tahun dapatnya, tanggal unggah dokumen, terus lampirkan scan sertifikatnya, biar kelihatan kualifikasi Anda valid dan masih berlaku. Sip. Tinggal satu lagi nih, tab terakhir, hukuman disiplin. Dari namanya agak ngeri ya. Ya, ini sesuai PP 94 tahun 2021 buat catat riwayat kedisiplinan.
Ada tingkat ringan, sedang, berat. Nah, ini kita isi sendiri juga. Kalau yang ini beda. Umumnya ini diinput oleh admin kepegawaian di unit kerja Anda. Oh, bukan kita. Bukan. Dasarnya surat keputusan resmi. Tugas Anda paling memastikan aja kalau memang maaf ada riwayat, datanya udah diinput dengan benar sama admin. Oke, jadi jelas ya bedanya. Sip deh. Kayaknya udah semua tab kita bahas ya. Iya, udah kelima-limanya. Jadi, kalau dirangkum nih intinya ada 2 ya. Pertama, lengkapi data riwayat Anda seakurat mungkin. Betul? Kedua, siapkan semua dokumen pendukungnya dalam bentuk digital buat diunggah. Gitu kan? Tepat sekali. Pokoknya, data yang rapi di Sipdasmen, yang udah sinkron juga sama CISN, itu jadi aset digital Anda yang sangat krusial. Aset digital ya? Iya, ini jadi fondasi buat banyak hal ke depan. Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, terus perencanaan pola karir, sampai manajemen talenta ASN yang lebih objektif di Kemdikbudristek ini. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kita mau ajak Anda merenung sedikit. Silakan. Dengan riwayat karir Anda yang nanti terdokumentasi lengkap dan akurat di sistem ini, kira-kira nih, peluang baru apa ya, atau mungkin bentuk kontribusi lain apa yang bisa jadi terbuka buat Anda? Sesuatu yang mungkin belum kepikiran sebelumnya. Pertanyaan menarik tuh. Ya, semoga aja penelusuran kita kali ini ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.